الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la rabban siwah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kepada yang kami hormati Kepala SMP IT Insan Permata Ustadz Anang Triwahyudi, kepada yang kami hormati seluruh Wakil Kepala Sekolah SMP IT Insan Permata, kemudian yang kami hormati seluruh asatidz dan asatidzah SMP IT Insan Permata, semoga Allah memberkahi. Kemudian yang terakhir adalah kepada seluruh ananda SMP IT Insan Permata yang soli dan solihah, semoga di pagi hari ini Allah memberkahi kita semuanya dengan kebahagiaan dan keimanan. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan paling utama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan cara yang terukur agar kita bisa mengukur sejauh mana kita bersyukur atas nikmat Allah yang tak pernah bisa diukur. Salawatullah dan salamullah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami berdua, saya Abdullah Husnul Munir, beliau Ustaz ini kami duluan ya mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim kullu amin wa antum bi khairin ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, di sini saya sebagai MC akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah Al-Qur'an, kemudian sambutan dari sekolah yang akan disampaikan oleh Waka Kesiswaan, dilanjutkan dengan perwakilan sambutan dari siswa dan dari siswi SMP IT Insan Permata, dilanjutkan lagi dengan game online. Wah, pasti seru ini. Dan selanjutnya adalah perwakilan dari Ustadz Ustadzah, dilanjutkan dengan doa dan ditutup dengan penutup. Baik, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ke acara berikutnya. Tadi sudah disampaikan Ustadz Munir, serangkaian acara. Semoga nanti ananda soli dan solihah tetap bersemangat. Yang belum buka kamera, mohon dibuka kameranya ya, biar Ustadz Ustadzah bisa lihat nih, Abian yang mana, begitu, Adi yang mana. Nah, jadi Ustadz ini tahu nih yang mana nih, gitu ya. Kemudian ke acara yang pertama yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh Ustadz Arif. Waktu dan tempat dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar
فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan hasiran atas tilawah yang disampaikan Ustadz Arif. Masya Allah, merdu sekali ya. Tadi lantunan tilawahnya, jadi mengingatkan kita kepada Allah dan semoga nanti juga bisa menambah keimanan dan ketakwaan di hati-hati kita. Karena ini momennya masih momen Syawal ya, habis Ramadan ya Ustadz Munir ya. Jadi semoga nanti semakin menambah keimanan. Baik. Tadi ya, dengan tilawah tadi semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan dari sekolah dan ini akan langsung disampaikan oleh kepala sekolah kita tercinta Ustadz Anang Triwahyudi. Bukan Asanti ya, tapi ini Pak Anang Triwahyudi. Kepada beliau waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan, yang Allah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita masih aman berada di negara kita Indonesia tercinta. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat beliau dan kita bisa berkumpul bersama-sama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita pertemuan secara online, secara daring, sehingga kita masih bisa untuk bertatap muka dalam rangka silaturahmi Syawal dengan tema pada pagi hari ini adalah sucikan hati, rekatkan silaturahmi di masa pandemi. Ketika kita berbicara tentang mensucikan hati, maka kita sudah menempa diri kita di bulan Ramadan kemarin dengan segala aktivitas ibadah kita dengan Allah, dengan segala target-target kita kepada Allah, dan tentunya untuk mensucikan hati ini bukan hanya sekedar Ramadan kemarin kita menggenjot ibadah kita, tetapi bagaimana kita bisa memfollow up di bulan Syawal ini sampai dengan 11 bulan ke depan, dan kita bertemu dengan bulan Ramadan lagi dengan keadaan yang masih sama gitu ya, dengan keadaan yang masih sama dengan bulan Ramadan kemarin atau bahkan lebih baik lagi. Oleh karena itu anak-anak semuanya, mensucikan hati ini perlu perjuangan yang ekstra, bagaimana kita bisa untuk meningkatkan keistiqomahan kita dalam hal beribadah kepada Allah. Kalau kemarin ketika bulan Ramadan kalian sudah tilawah, mungkin ya ada yang 1 juz, 2 juz setiap harinya. Nah, pada bulan Syawal sampai dengan seterusnya, kita tetap gitu ya, kita tetap mencoba untuk memberikan keistiqomahan untuk tetap tilawah 1 juz per hari minimal. Jadi 1 bulan kita 1 kali khatam. Kemudian bagaimana kita meningkatkan
ibadah-ibadah yang lainnya, ini semuanya adalah untuk bekal kita, gitu ya. Ini bukan untuk memenuhi kewajiban sekolah, untuk memenuhi kewajiban orang tua, tetapi bagaimana kita memenuhi bekal kita ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tadi rekatkan silaturahmi dengan masa pandemi seperti ini. Di masa pandemi seperti ini dengan merekatkan silaturahmi, maka apapun bisa kita lakukan gitu ya. Kemarin mungkin di waktu Lebaran ada yang mudik ke kampung halaman orang tua masing-masing, atau mungkin ada yang masih tetap stay di Malang dengan protokol kesehatan yang dijaga oleh keluarga masing-masing. Oleh karena itu, Ananda semuanya untuk merekatkan silaturahmi di sini di masa pandemi ini sangat memungkinkan sekali untuk kita melakukan dengan berbagai cara. Salah satunya ada yang mudik ke kampung halaman masing-masing, atau mungkin yang tidak mudik masih stay di Malang, itu bisa menggunakan video call via WhatsApp atau mungkin dengan Zoom ataupun yang lainnya. Itu bisa menjadi sarana untuk tetap kita merekatkan silaturahmi dengan saudara-saudara kita. Sehingga pada hari ini di SMP ITN Insan Permata kita juga mengadakan silaturahmi Syawal dalam rangka untuk merekatkan kembali setelah kita kemarin libur, iktikaf, kemudian kita juga Lebaran bertemu dengan saudara-saudara kita. Nah, di sini kita juga bertemu dengan saudara-saudara kita yang berada di SMP ITN Insan Permata. Siapa saudara kita? Saudara kita adalah teman-teman kita satu kelas, atau mungkin satu angkatan, atau mungkin satu sekolahan, itu adalah saudara-saudara kita semuanya. Dan guru-guru yang berada di sini adalah orang tua kedua kalian yang bisa kita rekatkan kembali gitu ya hubungan kita untuk menjadi lebih harmonis, untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi di SMP ITN Insan Permata. Dan Ustadz pesan kepada kalian semua, tetap tingkatkan ibadah kita, amal yaumi kita, dan Ustadz mengingatkan bahwasanya amal yaumi ini bukan hanya sekedar kita mengisi gitu ya, kita mengisi di link yang sudah disediakan sekolah, tetapi ini dalam rangka untuk bagaimana kita membiasakan di masa yang seperti ini gitu ya. Kita membutuhkan hal-hal yang seperti ini untuk menambah bekal kita, menambah pahala kita, supaya kita menjadi insan yang lebih bertakwa. Insya Allah seperti itu yang bisa Ustadz sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Insya Allah besok kita akan melakukan pertemuan tatap muka terbatas kembali. Jadi hari ini kita akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada orang tua yang berisi terkait dengan jadwal selama 4 hari ke depan, dan juga untuk beberapa kegiatan yang lainnya mendekati penilaian akhir tahun untuk kelas 7 dan kelas 8. Untuk kelas 9, karena ujian sudah selesai, ada mungkin yang masih menyusul terkait dengan ujian hafalan. Nah, silakan ditingkatkan kembali untuk mempersiapkan ujian susulan. Kemudian insya Allah tanggal 4 Juni akan diadakan pengumuman kelulusan untuk kelas 9. Di mana pengumuman kelas 9 ini, kelulusan kelas 9 ini ditentukan dari berbagai aspek yang sudah kita sosialisasikan. Insya Allah seperti itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, disampaikan banyak terima kasih kepada Ustadz Anang Triwahyudi yang telah memberikan sambutan dan juga semangat buat kita semuanya, baik kepada Ustadz Ustadzah juga kepada Ananda sekalian. Semoga di hari yang fitri ini kita bisa meningkatkan prestasi dan potensi diri kita menjadi lebih baik lagi. Begitu ya saat ini? Iya, benar sekali. Baik, berikutnya akan ada perwakilan sambutan dari siswa. Insya Allah akan diwakili oleh kakak-kakak kelas 9. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ananda Galih Atmaja. Waktu dan tempat dipersilahkan. Galih sudah ada? Galih? Bisa kelihatan tidak ya? Galih? Oke, Ata, ada Ata? Mbak Ata ada, Mbak Ata? Jawab tidak ya? Saya tidak dengar. Jawab tidak. Akila Mufida Ata ada? Galih Atmaja?
Sudah hadir? Sebentar ya, sambil menunggu sebentar. Itu siapa itu? Rizvi. Mic-nya nggak bisa nyala itu. Siapa itu? Ada tidak? Pesertanya bisa tampil tidak? Gali, Akila Mufidata ada? Gali, belum bergabung ya? Belum bergabung. Mas Gali belum ada ya? Iya, belum bergabung. Mas Gali, Mbak Ata, belum ada dua-duanya? Nggak kelihatan, coba dilihat. Oh, peserta nggak bisa unmute. Iya, Gali ada apa? Oke, Gali sudah ada Gali. Saat ini nggak bisa lihat nih, tidak bisa melihat nih. Gali sudah ada apa belum? Oke, sudah bisa di unmute untuk yang bertugas. Saat ini kelihatan apa? Tidak. Mbak Ata belum masuk ya? Mbak Baik, Ata, sambil menunggu kakak-kakak bergabung ya, kita langsung ke agenda berikutnya ya. berikutnya Oke. ya, sambil menunggu Mas Gali sama Mbak Ata ya. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya ini adalah kita ada game online gitu ya. Seru nih pastinya nih. Iya. Ini kira-kira ini Mobile Legend atau Free Fire atau mungkin PUBG gitu ya. Ya kita tunggu saja. Yang pasti bukan COC gitu kan. Iya. Oke, untuk game ini insya Allah akan dipandu langsung oleh Ustazah Anggi gitu ya. Biar tidak penasaran atau nggak bisa tidur, karena memang nggak boleh tidur ya. Kita siapkan dulu, kita ikut acara yang akan dipandu oleh Ustazah Anggi. Kepada Ustazah Anggi, thanks you. Silahkan Ustazah Anggi. Nggak ada suaranya, Us. Oke, kayaknya Ustazah di ini ya, apa namanya, di prank sama Ustazah ini, belum dinyalakan mikrofonnya. Kita ulang lagi, jadi sambil menunggu teman-teman dari kelas 9 memberikan sambutan dan connect di jaringannya, kita main kuisis dulu seputar Ramadan yang sudah kita laksanakan di 1 bulan yang lalu. Ini soalnya gampang, cuman ada 10 soal aja dan kalau sulit enggak, karena anak SD pun juga bisa menjawab ini. Jadi nanti teman-teman yang ada di rumah silahkan cepet-cepetan ya menjawab pertanyaan yang muncul di kuisisnya nanti. Silahkan bisa ditampilkan dulu untuk link kuisis dan kode joinnya. Teman-teman yang ada di rumah silahkan bisa cari tempat ya, cari tempat yang jaringannya kenceng, biar nanti kita bisa menjawab soal lebih cepat, dan kalau menjawab soalnya lebih cepat kalian bisa lebih punya peluang nih untuk mendapatkan hadiahnya. Gimana? Sudah? Kita tunggu dulu, belum ada yang join nih.
Linknya mana, Us? Oke, sudah ada siapa tuh? Naufal Keizario. Bentar, Tata. Oke, link sudah ada di share screen ya. Dengan kode joinnya 819-445. Oh, ini. Bentar. Sudah ada beberapa orang dari kelas tadi ya, Hafsa ya, Mbak Dila, Mas Ogi, sudah ada Mas Felix. Yuk, yang lain Ustazah tunggu. Kayaknya tadi pesertanya ada 150 berapa tadi ya, berarti harus minimal setengah lah. Sudah ada 15 orang yang sudah gabung. Oke, pesertanya tadi katanya ada 165 anak. Jadi harus gabung dulu semuanya. 22, 23 nih, ayo. Yang belum gabung silahkan nyari tempat di rumahnya yang sinyalnya kenceng. Kok beda punya Gus ya? Harus masukkan akun Google, akun email. Ya, masuk ke akun Google. Masuk ke akun Google, habis itu joinmyquizzes.com ya, joinmyquizzes.com. Habis itu kodenya silakan dimasukkan 819-445. Sudah ada 48 peserta. Masih menambah lagi, yuk. Masih Ustazah tunggu. Bentar. Ini sudah ada Mas Raffi Iza, Mas Zamil, Mas siapa nih? Mbak Hilwa, Zahwa, Amel, Arkan sudah join. Yang sudah join ditunggu dulu, yang belum join yuk segera join. Sudah ada dari kelas 9 juga, ada Fatia, Uca, Huzaifah, Faik juga sudah, Mas Reno sudah. Oke, masih terus bertambah, masih Ustazah tunggu. Ada Rania, ada Nadia. Oke, untuk linknya kalian bisa langsung masuk ke joinmyquizzes.com ya, kemudian masukkan kode joinnya 819-445. Sudah berapa peserta? 84. Yuk, tadi ada 165 anak yang join. Oke, ada Mas Faik Ahmad Nasar ya tadi. Ada Mas Gazi, ada Mbak Jasmine. Yuk, silahkan tambah lagi. Ada Hana, Naswa Hafila, Royan. Sudah ada Mbak Fakhria. Mbak Nadia Devitri. Oke. Yuk, sudah 94. Kita tunggu sampai 100 dulu. Oh, ada Ustaz Taufik juga join nih. Oh, namanya keren sekali ya Ustaz ya. Namanya keren sekali Ustaz. Kemudian ada siapa lagi? Ayo, kurang 5 orang lagi biar kita bisa mulai. Silahkan yang belum join, segera join. Siapa tuh? AMV? Orang. Namanya dikasih nama yang bener dong, teman-teman. Kalau orang ya semuanya orang. Nanti kalau dapat hadiah namanya Ustazah nggak tahu nih orang siapa ya. Oh ya, kalau namanya nggak ini kasihan ya, nanti panitia nggak tahu siapa. Bisa jadi nanti dapatnya diskualifikasi, nggak jadi dapat hadiah nih. Ayo, kurang satu lagi kita bisa mulai. Oke, kita mulai.
3, 2, 1, go. Puasa Ramadan, hukumnya titik-titik bagi orang muslim. Nah, cepet banget kan ya ini. Oke, ada masih yang belum menjawab. Ini antara jaringannya yang susah atau soalnya yang sulit. Kalau soal sulit kayaknya juga enggak. Ini anak SD bisa nih. Oke. Ada yang jawab sunnah satu orang. Oh. Jadi puasa itu wajib ya, puasa Ramadan itu wajib buat muslim. Oke, bisa next question. Berikut ini adalah beberapa orang yang diwajibkan berpuasa di antaranya. Silahkan dipilih ya. Yang sekiranya wajib berpuasa ini siapa nih? Oh, ada yang jawab ini ya ternyata. Oke, nggak apa-apa. Mungkin lagi oleng gitu ya. Masih pagi, mungkin masih ngantuk. Oke, dipimpin oleh Mas Naufal. Mas Fayat, Faris. Next, pertanyaan ketiga. Silahkan fokus ya, jangan sampai oleng. Nah, ini bulan Ramadan tuh bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa sih? Karena ada satu malam yang menandakan turunnya Al-Quran. Ini anak SD bisa ini. Kalau kalian masih ada yang salah, kebangetan nih. Oh, oke, bener semua kayak. Oke, jawabannya Lailatul Qadar ya. Pemimpinnya, oke, masih Mas Fayat, Mas Faris sama Mbak Naswa Yesa. Oh, dari kelasnya Ustazah nih. Nah ini, surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah berpuasa. Ini sering banget biasanya muncul di TV-TV ya. Kalau mau maghrib biasanya ada ini. Kemarin juga sempat ada juga di Pondok Ramadan. Oke, sudah berapa orang? Masih mikir ya Ustazah Kiki ya ini. Oke, sekarang posisinya Mas Fayat digeser nih sama Mas Faris. Ada yang jawab Ali Imran. Oke, gak apa-apa. Nah, ini gampang. 4 syarat wajib puasa yang kecuali tapi ya. Tung. Ini juga kemarin sudah dipaparkan oleh pemateri ketika pesantren kilat. Masih ada yang belum jawab nih. Tetot, abis. Siapa yang memimpin? Oh, masih Mas Faris, Mbak Naswa Yesa, sama Mbak Fatia. Selanjutnya, ini gampang banget nih, puasa secara bahasa, artinya apa? Ini cepet ini, tung. Soalnya soal anak SD ya, jadi lebih ke cepet-cepetan sama fokus nih kalian. Masih ada yang belum jawab? Ada yang masih salah? Ada yang jawab pilihan A ya sama B. Yang melaksanakan sama melanggar ada yang milih. Puasa itu menahan ya anak-anak ya, menahan.
segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nabil, oh digeser ya tadi ya. Next, ada, ini pertanyaan keberapa? 6 ya? Nah ini, menyegerakan berbuka puasa jika sudah waktunya dan berbuka puasa dengan yang manis ini termasuk apanya puasa nih? Apanya ya? Ada syarat, ada sunnah, ada yang membatalkan, ada yang masuk rukun. Oke. Catat, masih ada yang menjawab syarat puasa, bukan ya? Jadi kalau menyegerakan berbuka puasa sama berbuka yang manis-manis itu masuk yang sunnah. Ada Mbak Naswa yang memimpin sama Mbak Fatia yang di posisi kedua. Next question, malam Lailatul Qadar adalah malam malam ya. Ada apa ini? Masih ada yang mikir-mikir. Ting dong, mana ini yang lain belum ada yang jawab? Yuk fokus, yang di rumah fokus, cari tempat yang enak sinyalnya. Tatot, malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Masih ada Mbak Naswa, Mbak Fat. Oke, Mbak Fatia sama siapa tadi? Udah. Oh, Mbak Nabila. Nah ini, setelah Idul Fitri kita ngapain nih yang kita lakukan hari ini? Tradisi saling maafkan ya. Ini gampang banget, Rek. Yang dikenal dengan ada kayak nggak ada yang salah apa nggak ya ini ya? Kayaknya nggak ada ini. Oke, masih ada Mbak Naswa, Mbak Fatia, sama masih ada yang salah. Skaten, THR-an, oke, THR. Ini yang terakhir, silahkan. Oh, ini bukan pilihan ganda ya, jadi kalian bisa memilih lebih dari satu jawaban di situ. Berikut hal-hal yang selalu ada di momen Idul Fitri. Yang mana aja? Yang selalu ada. Yang selalu ada. Kalau kalian di rumahnya masing-masing ada yang mesti ada THR-an kan ya? Dapat berapa nih teman-teman di rumah yang sudah Idul Fitri ke rumah nenek misalkan? Ada yang dapat THR berapa aja nih? Sepi pandemi. Oke. Kita lihat skor terakhir siapa yang memimpin? Ada Mbak, siapa tuh? Oh, Nabila. Ada posisi ketiga Nabila, yang kedua Fatia Maiza Rahma. Yang pertama ada siapa nih? Naswa Ayesa ya? Oke. Oh, Naswa Ayesa ini dari kelasnya Ustazah. Kalau Mbak Fatia dari 9 Khadijah. Kemudian Mbak Nabila ini kelas 8 ini. Oh, cewek-cewek semua. Rata 789. Oke. Yang cowok mungkin karena Anda belum beruntung, misalkan nanti coba lagi nggak apa-apa. Oke, itu ya, ada skor dan rankingnya. Untuk nama-nama yang tadi disebutkan, insya Allah nanti akan ada hadiah untuk kalian di game apa nih, halal bihalal
sesi ini ya. Untuk selanjutnya kita coba cek kembali perwakilan dari kelas 9. Sudah ada, kalau misalkan belum sambil persiapan, Ustazah akan kembalikan lagi ke MC bersama Ustadz Taufik, Ustadz Munir dan Ustazah Tini. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, terima kasih Sada Anggi yang telah memandu game kita yang lebih seru ya dari COC ya, lebih seru dari Mobile Legends, juga lebih seru dari Free Fire. Oke, gambarnya Ustadz menghilang ya, ya memang begitulah, namanya juga wazin, kadang ada, kadang tidak ada. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya habis seru-seruan ya, sekarang kita agak serius sedikit. Selanjutnya adalah sambutan perwakilan dari guru. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Hidayat. Kepada Ustadz Hidayat, waktu dipersilahkan. Satu, dua, tiga. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, semuanya kami semua memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal ibadah yang Engkau kabulkan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, semuanya kami memohon kepadamu pertolongan agar kami senantiasa dapat berzikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan memperbaiki amal ibadah kami kepadamu. Allahumma amin. Yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Insan Permata Malang, Ustadz Anang Triwahyudi, kemudian juga yang saya hormati pula seluruh wakil kepala sekolah dari masing-masing bidang, baik bidang kurikulum, kemudian kesiswaan, sarana prasarana beserta timnya, kemudian juga seluruh rekan-rekan seperjuangan ya, ustadz-ustadzah, pengajar SMP Islam Terpadu Insan Permata, dan tentunya last but not least ya, yang saya sangat banggakan, yang sangat saya harapkan kebaikannya, yakni seluruh anak-anakku, seluruh siswa, baik kelas 7, 8 maupun 9, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, yang kesemuanya semoga senantiasa dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah, hari ini Ustadz Hidayat diamanai oleh panitia untuk menyampaikan sambutan dan nasihat singkat gitu ya, terkait dengan acara kita pada pagi hari ini, silaturahmi Syawal, sucikan hati, rekatkan silaturahmi di masa pandemi. Dan sebelumnya, mohon maaf, sebelumnya Ustadz menyampaikan mewakili ustadz-ustadzah yang lain, juga selaku pribadi, Ustadz menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan dari kita semuanya ya, kita semuanya, dan mohon maaf lahir dan batin. Tentunya para ustadz-ustadzah tentunya bisa jadi ya, kemungkinan besar memiliki banyak kesalahan dibanding kalian kepada kami ya. Kenapa? Karena kita tugas kita, amanah kita adalah banyak memberi contoh, memberi teladan, memberi materi, menyampaikan nasihat secara lisan, menyampaikan materi secara lisan maupun juga dengan perbuatan-perbuatan kita. Sedangkan kalian mungkin bisa jadi lebih sedikit
timbal baliknya ke kita, dosanya maksudnya ya, bisa jadi lebih sedikit daripada kita yang lebih berusia, ya, lebih berumur, lebih tua. Ya, maka dari itu Ustadz Hidayat mewakili Ustadz Soda yang lain juga selaku pribadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya ada banyak interaksi yang dimana kita mungkin ada gesekan, mungkin bisa jadi ada kesalahpahaman, bisa jadi dari lisan maupun dengan perbuatan kita. Dan tentunya kalian harus yakin ya bahwa kami semua pasti memaafkan kalau ada kesalahan dari kalian kepada kami. Seperti itu. Jadi semoga kita semua di bulan Syawal ini kembali tidak berbuat kesalahan yang telah lewat ya. Kita kembali menyongsong hari-hari berikutnya dengan kondisi yang lebih baik sebagaimana tujuan adanya bulan Ramadan itu ya, seperti itu. Dan alhamdulillah tadi sudah dibuka dengan banyak sesi acara tadi ya, di awal dengan MC yang luar biasa tadi ya, Ustadz Yatini dan Ustadz Munir, kemudian juga ada pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang barusan saja kita selesaikan yang tentunya sangat interaktif sekali, game berkaitan dengan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Dan alhamdulillah tadi Ustadz ikut menyimak ya, karena Ustadz jarang memakai kuisis ya. Biasanya Ustadz yang pernah pengalaman pakai Kahoot ya. Tadi lihat kuisis kok menarik sekali ya, interaktif sekali, dan sekitar 100 lebih tadi ya yang ikut. Alhamdulillah. Dan Ustadz ucapkan jazakumullah khairan yang telah mengikuti lomba tadi ya, lomba online tadi, dan juga saya ucapkan barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi buat yang juara tadi menempati 3 posisi teratas ya. Dan qadarullah yang menang akhwat semua ya. Mungkin lain waktu semoga yang ikhwan bisa menempati posisinya lebih baik lagi ya, seperti itu. Baik. Oke. Ada tausiah yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini, dan sekali lagi tausiah ini, nasihat ini adalah tidak hanya untuk kalian ya. Sekalipun saya yang menyampaikan, tapi nasihat ini sesungguhnya tidak hanya bagi kalian yang sedang menyimak acara ini, tapi juga untuk saya pribadi dan juga untuk ustadz-ustadz sekalian ya yang ada di sini, bahkan untuk semuanya ya. Oke. Tausiah ini saya beri judul, ini mengutip dari nasihat orang-orang soleh zaman dahulu ya. Kun robbaniyan walatakun ramadaniyan. Insya Allah sebagian dari kalian saya yakin mungkin pernah dengar kalimat-kalimat ini ya. Mungkin ketika terutama pasca Ramadan ya. Biasanya di khutbah Idul Fitri mungkin, atau mungkin di khutbah Jumat setelah Idul Fitri bisa jadi. Apa ini Ustadz? Artinya Ustadz? Artinya kurang lebih adalah begini maknanya. Jadi jadilah hamba Allah yang Rabbani, ya, jadilah hamba Allah yang Rabbani, dan jangan menjadi hambanya Ramadan. Artinya apa? Kalau boleh di Ustadz jelaskan sedikit ya. Jadi kita diharapkan agar menjadi hamba Allah yang menyembah Allah kapanpun, dimanapun, baik itu di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan, dan jangan sampai kita menjadi walatakun Ramadaniun, jangan sampai kita menjadi hambanya Ramadan. Artinya apa? Kita hanya menyembah Allah, kita hanya kenal Allah, kita hanya beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Artinya apa? Berarti kita hanya jadi penyembah Ramadan saja, berarti itu nggak nyembah Allah, karena ketika sudah keluar dari bulan Ramadan kita sudah lupa, kita sudah melalaikan apa-apa yang telah kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan. Oke. Untuk mukadimah ya, untuk mukadimah yang pertama, kita bersyukur kepada Allah. Next, sudah ada Kiki. Oke. Yang pertama tentunya kita patut bersyukur kepada Allah karena kita hari ini ditakdirkan oleh Allah untuk berada di bulan Syawal. Saya yakin kalian mungkin sering mendengar berita ada kematian, ya ada orang sebelum bulan Ramadan meninggal, ada orang yang meninggal di bulan Ramadan, bahkan menjelang hari raya seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk hidup, untuk menggunakan kesempatan ini untuk tetap beramal kebaikan sebagaimana yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Alhamdulillah, dan ini adalah nikmat yang luar biasa. Hari ini adalah hari Senin, 12 Syawal 1442 Hijriah. Ustadz kembali mengingatkan bagi yang belum berpuasa sunnah ya,
puasa di bulan Syawal ya, 6 hari di bulan Syawal ya, puasa Syawal 6 hari, maka masih ada kesempatan ya. Masih ada kurang lebih berapa? 18 hari lah kurang lebih ya. Sisanya kalau memang usia bulan Syawal 30 hari. Maka segera dilaksanakan ya. Segera dilaksanakan Syawalnya supaya kita dapat keutamaan pahala seperti puasa setahun penuh. Bagi yang belum, bagi yang masih punya utang, maaf ya, bagi yang masih punya utang puasa Ramadan, mungkin yang akhwat khususnya ya biasanya, maka sebaiknya lunasi dulu utangnya, kemudian langsung diikuti dengan puasa Syawal. Seperti itu yang dijelaskan oleh para ulama. Yang lebih utama disauri dulu, utang yang wajib itu sauri dulu, kemudian baru yang sunnah, seperti itu. Dan tentunya ada beberapa harapan ya yang kita inginkan, kita rasakan ketika kita berada di bulan Syawal ini. Apa itu? Setidaknya ada 3 harapan kita. Yang pertama, harapan pertama adalah kita berharap ya, semoga Allah menerima amal kebaikan kita di bulan Ramadan. Amal kita akan sia-sia, kita sudah capek, lapar, haus ya, kemudian jungkir balik sholat sunnah, baca Quran ya, mushaf tilawah, hafalan mungkin ya, melekan bengi, sampai mencicil ya, ngombe kopi ya, sampai terutama di 10 hari terakhir ya, demi untuk mengejar Lailatul Qadar ya, tapi kemudian Allah tidak menerima amal kita, kan rugi sekali ya, sia-sia sekali. Maka kita berharap pada Allah agar Allah menerima amal kebaikan kita di bulan Ramadan. Dan ini ada contohnya dari orang-orang soleh zaman dahulu ya. Dulu pernah disebutkan oleh ustadz-ustadz kita ya, ketika pesantren Ramadan dan semisalnya, bahwa orang-orang soleh zaman dahulu itu berdoa memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan ya. Kemudian setelah ketemu dengan bulan Ramadan, mereka berdoa kembali agar Allah menerima amal ibadah mereka di bulan Ramadan. Luar biasa, doa yang luar biasa ini. Ini adalah contoh yang baik yang patut kita teladani. Dan di antara doa yang bisa kita baca, saya yakin kalian juga banyak yang sering dengar bahkan hafal ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Insyaallah kalian hafal ya. Doa ini sering dibaca. Doa ini sering dibaca. Nanti bisa kembali diulang-ulang, dibaca terus ya. Disertakan terus di dalam doa-doa kita. Sampai ketemu Ramadan lagi seperti itu ya. Oke. Kemudian harapan kita yang kedua adalah kita berharap kepada Allah semoga Allah mengabulkan segala doa dan permohonan ampunan kita kepadanya. Kita kan banyak kan ya minta kepada Allah ketika bulan Ramadan, minta segala hal ya, kita minta. Sekaligus juga kita juga mohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan kita kepada Allah. Maka kita berharap semoga kita benar-benar ketika Syawal kemarin, ketika hari raya kemarin, kita kalau kata para ulama itu kan kayak bayi yang lahir ya. Kayak bayi yang lahir kembali, yang suci ya, yang kembali ke fitrahnya, ya kembali ke fitrahnya. Kalau fitri kan kembali makan ya, kembali makan lagi. Tapi kita kembali ke asal mula Allah ciptakan kita, ya yang tanpa dosa sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Kemudian yang ketiga, harapan kita yang ketiga adalah, nah ini, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang celaka karena tidak mendapat pengampunan dari Allah selama bulan Ramadan. Ini yang paling kita takutkan ya, ketika kita keluar dari Ramadan, yang paling kita takutkan kita masuk dalam golongan ini. Kenapa seperti itu? Ada beberapa nasihat ulama ya, kata ulama ya, ungkapan dari para ulama, kata ulama. Di sini saya kutipkan 2 saja. Oke, next, ada Gigi. Ada kata ulama terkait dengan ini. Yang pertama adalah perkataan dari Qatadah rahimahullah ya. Yang pertama dulu ya, oke. Yang ini betul. Qatadah ya. Salah satu ulama salaf, Qatadah rahimahullah beliau menyatakan, siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sungguh di hari lain ia pun akan sulit diampuni. Ini kan menakutkan ya. Ini menakutkan sekali, ini peringatan besar ya. Di bulan Ramadan kan kita dimudahkan oleh Allah ya untuk berbuat kebaikan. Setannya dibelenggu segala macam ya, kita dimudahkan untuk beramal soleh, kemudian
teman-teman kita banyak yang beramal soleh sehingga kita makin semangat, kan seperti itu. Kalau pas Ramadan ya kita nggak diampuni, maka ruginya luar biasa karena begitu banyak kebaikan yang dimudahkan oleh Allah, tapi kita nggak dapat apa-apa misalnya, bahkan kita dapat dosa misalnya, nggak dapat ampunan bahkan, maka sangat rugi sekali. Dan kata Qatadah di sini disebutkan, maka di hari lain, di hari selain Ramadan, ia pun akan sulit diampuni. Tapi tentunya memang ampunan itu haknya Allah ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah lalek Ramadan ae lho sing pas gampang beribadah, amal soleh itu gampang, itu dia nggak bisa memanfaatkan itu dengan baik, apalagi nanti diampuni ketika di luar Ramadan, ketika banyak setan berkeliaran ya, setan gundul maupun setan gondrong mungkin ya, yang itu sudah nggak dibelenggu lagi, kan berat nanti, tantangannya lebih berat gitu ya, seperti itu. Tapi tetap memang kita harus tidak boleh putus asa dengan ampunan Allah. Kita tetap, kalau memang kita melakukan kesalahan di hari-hari selain Ramadan, kita langsung wajib bertaubat ya, segera taubat, dan kita berharap ampunan dari Allah. Kemudian kita lihat lagi, kita simak kembali ungkapan ya, kalimat hikmah dari ulama berikutnya ya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau ini sering saya kutip ya, pernyataan beliau di flyer-flyer Ramadan, flyer-flyer Sya'ban ya, ketika Sya'ban series dulu ya, ketika menjelang bulan Ramadan ya, kita sama-sama membuat banyak flyer dakwah. Di antara yang sering saya kutip adalah ulama ini, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan, tatkala semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, ya, kan di tiap harinya, di tiap malamnya itu Allah membebaskan hambanya dari api neraka di tiap malam bulan Ramadan. Penjelasan ulama seperti itu. Jadi tatkala semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapati pengampunan tersebut, sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang banyak. Dia rugi serugi-ruginya ya, rugi banget ya. Begitu pernyataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah dari hal yang demikian. Maka next ada beberapa pertanyaan besar ya yang patut kita jadikan refleksi di momen ini ya. Pertanyaan pertama adalah, apa yang tertinggal dalam diri kita setelah Ramadan berlalu? Jadi apa yang tertinggal dalam diri kita setelah Ramadan berlalu ini apa? Apa yang masih tertinggal di diri kita? Masih adakah hal-hal positif di bulan Ramadan yang tetap kita lakukan pada hari ini? Itu, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, bekas kebaikan apa yang terlihat setelah bulan puasa? Masihkah ada bekas itu hari ini? Masihkah kita tilawah? Masihkah kita jaga sholat 5 waktu? Masihkah kita sholat berjamaah? Masihkah kita bersemangat untuk beramal soleh, sedekah, puasa sunnah dan sebagainya, dan amal kebaikan yang lain? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah amal kebaikan kita pudar setelah bulan puasa berakhir? Ya pudar ya, pudar berarti kan kayak kalau kain, warna kain itu mulai nggak kayak warna aslinya gitu ya, mulai luntur. Oke, next. Maka yang patut kita pegang teguh ya adalah ini. Ya, jadi seorang mukmin itu sepatutnya terus meminta kepada Allah keistiqomahan. Istiqomahnya saya tulis huruf besar ya. Istiqomah, kita minta kepada Allah istiqomah. Ini sejalan dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita senantiasa ulang-ulang di dalam sholat kita minimal 17 kali ya. Sehari semalam ya. Yakni dalam Quran surat Al-Fatihah ayat nomor 6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Yaitu jalan yang lurus itu jalan-jalan yang paling benar, nggak menggok-menggok. Jalan yang paling cepat sampai itu jalan lurus ya. Ya kalau logika kita ya. Kalau udah miring-miring itu makin jauh atau bahkan tersesat bisa jadi. Ya nggak istiqomah lagi. Seperti itu. Oke, next. Maka ada beberapa kiat ya, ada beberapa cara kiat istiqomah setelah Ramadan. Ya, yang
disebutkan oleh para ulama. Agar kita bisa terus melakukan amal soleh sebagaimana semangat kita beramal di bulan Ramadan kemarin. Jadi supaya tetap ajak ya, tetap ada, bekas-bekas kebaikan itu tetap ada. Kiat yang pertama adalah yakni selalu berdoa kepada Allah karena istiqomah itu hidayah darinya, hidayah dari Allah ya. Jadi kita harus selalu berdoa kepada Allah karena istiqomah itu hidayah dari Allah. Ada dua doa ya, dua kutipan, yang satu dari hadis, yang satu dari ayat Al-Quran ya, yang bisa kita jadikan wirid kita ya, jadikan doa rutin kita. Yang pertama adalah ini, populer sekali ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Ini berkaitan dengan hadis Ummu Salamah ya kalau nggak salah. Jadi Ummu Salamah tanya kepada Rasulullah SAW, kenapa kok Rasulullah sering membaca doa ini ya? Jadi wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, maksudnya Allah ini ya, wahai Allah ya, yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu, ya, di atas agamamu, supaya kita tetap lurus, tetap di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati kita itu lemah, mudah kena ujian ya, mudah kena fitnah, gampang terombang-ambing. Kalau Allah nggak jaga hati kita, niscaya kita akan terhempas ya, hati kita terhempas, kita mudah tergoda. Ya, seperti itu. Ya godanya banyak ya. Ya tadi yang kita sebutkan tadi, godaan dari setan, baik setan yang gondol maupun gondrong, dari jin manusia maupun dari setan dari jenis manusia maupun dari setan dari jenis jin. Seperti itu. Kemudian juga ada doa dari Quran surat Al-Imran ayat 8 ya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saya seperti itu ya. Jadi doa ini layak kita baca berulang-ulang di dalam sholat kita, di dalam doa-doa kita. Seperti itu. Oke. Next, kiat yang kedua. Yang kedua adalah berusaha menjaga keikhlasan dalam beribadah. Berusaha menjaga keikhlasan dalam beribadah. Ingat, syarat diterimanya amal itu kan ada dua ya. Ikhlas sama ittiba. Ikhlas memurnikan ibadah hanya kepada Allah, kita hanya berharap kepada Allah, pahala dari Allah. Kemudian ittiba, ngikuti caranya Rasulullah SAW. Di sini yang ditegaskan adalah berusaha menjaga keikhlasan dalam beribadah. Nanti kalian bisa lihat Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 nanti. Insya Allah kalian hafal ya di juz 30 ini. Oke, next. Kayaknya waktu saya udah hampir habis ya. Kemudian yang ketiga, kiat yang ketiga adalah rutin beramal walau sedikit. Kalau di situ ilustrasinya memang rutin ya. Kalau di ilustrasinya kan ada semacam grafik gitu ya. Cuman itu tambah ya, dia rutin tapi juga nambah. Tapi yang dimaksud di sini itu segala ilustrasi aja ya untuk penyemangat. Tapi yang dimaksud Ustadz di sini adalah nasihat dari Rasulullah SAW di hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang continue, ya terus menerus ya, walaupun itu sedikit. Terus menerus walaupun itu sedikit. Bisa jadi misal kita waktu Ramadan mungkin sehari mungkin bisa tilawah 1 juz, 2 juz, 3 juz misalnya seperti itu ya. Dimudahkan oleh Allah seperti itu, maka di bulan Syawal ini bisa jadi mungkin sebagian dari kita sudah mulai agak turun ya. Tapi jagalah supaya turunnya itu enggak anjlok nemen gitu ya, enggak sampai merah kemudian enggak baca sama sekali. Plus anjloknya kayak bagaikan langit dan sumur. Apa itu kalau istilah bahasa ada istilah. Nah ya baiknya sama bahasa sumur ya kalau di ungkapan guyonannya biasanya yang sering saya dengar. Jadi jangan sampai kayak jarak antara langit dan sumur, karena jauh sekali kan, sumur kan dalam ya. Jangan sampai seperti itu. Dulu rajin baca Al-Quran, bisa sekian juz dalam sehari. Ketika Syawal, bahkan ketika 1 Syawal, ya, ini yang lebih miris lagi, ketika 1 Syawal dia nggak baca Quran sama sekali. Itu kan sudah ambles, jeduk gitu. Maksudnya
plus yang teman luar biasa apa itu hilangnya itu luar biasa gitu loh. Kalaupun mungkin agak mulai kurang semangat, tidaknya berusaha supaya nggak jatuh banget ya. Misalnya katakanlah rutin misalnya satu juz lah misalnya, tetap dirutinkan terus 1 juz misalnya. Saya seperti itu jauh lebih baik daripada dulu Ramadan 3 juz, ketika 1 Syawal plus nggak baca sama sekali. Wal iyadzu billah ya, seperti itu. Jadi continue walaupun sedikit. Kemudian kiat yang ke berapa? 4 ya kalau nggak salah ya. Kiat yang keempat adalah kita dianjurkan untuk rajin mengoreksi diri atau muhasabah. Ya, kita rajin mengoreksi diri atau muhasabah. Saya yakin hampir sebagian besar dari kalian ketika mau berangkat sekolah misalnya ya, atau mau ada acara apa misalnya, rata-rata kan mesti bercermin ya, ngoco ya, ngilu atau ngoco ya seperti itu. Kita lihat ujur tubuh kita ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki misalnya, pas tepak apa lagi, apa itu, ini jilbabnya udah bener apa enggak, ini kopiahnya udah bener apa enggak, dan segala macamnya ya. Detail sekali kita, bahkan kalau udah gondrong, udah mulai potong rambut segala macam. Maka di sini kita diharapkan ada juga mengoreksi diri kita, enggak hanya sekedar fisik kita maksudnya, tapi juga amaliyah kita, ruhani dan jasmani kita maksudnya. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 ya. Tentang anjuran untuk memperhatikan diri kita, persiapan diri kita di hari esok ya. Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan seterusnya. Al-Hasyr ayat 18. Oke. Berikutnya, ini kiat yang terakhir ya. Ini yang penting juga, tidak kalah pentingnya adalah memilih teman bergaul yang baik. Ini kiat yang kelima. Memilih teman bergaul yang baik. Rasulullah SAW menyebutkan di hadis riwayat Bukhari ya, seseorang yang duduk atau berteman ya dengan orang soleh dan orang yang jelek, ya, yang toleh ya, bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Jadi beliau memberi permisalan ya. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu, nggak akan buat rugi kita. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya, bisa beli ya minyak wanginya, atau minimal engkau mendapat baunya. Ya, dapat baunya paling enggak untuk wangi ini. Kalau berteman dengan penjual minyak wangi. Bahkan kadang-kadang kalau beruntung diberi malahan ya semprot, terus kayak gitu ya. Seperti itu. Asal minyak wanginya cocok dengan kita ya. Maksudnya wanginya itu ijma gitu ya, bukan ikhtilaf ya. Kan biasanya ada wanginya yang pas nggak sesuai selera kita gitu, bisa jadi ya. Minyak nyong-nyong gitu. Misalnya pas jumatan salaman kemudian kena bau tangannya. Waduh, baunya terlalu berat. Bisa kadang-kadang ada sebagian seperti itu ya. Oke. Kemudian adapun kalau kita berteman dengan pandai besi ya. Kalau berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, kena peletian ya kalau bahasa Jawanya, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Ya kalian tahu sendiri ya, bau sesuatu yang terbakar biasanya kan tidak enak ya, seperti itu. Dan tolong dipahami, ini bukan berarti mengerdilkan profesi pandai besi ya, jangan sampai salah memahami ini ya. Jadi ini sekedar pemisalan, dan Rasulullah seringkali memakai permisalan seperti ini supaya memudahkan kita untuk memahami satu nasihat ya, seperti itu. Dan Rasulullah adalah sebaik-baik guru kita ya. Seperti itu. Jadi ada 5 tadi ya, ada 5 kiat kita untuk istiqomah setelah Ramadan ya, pasca Ramadan. Apa tadi? Kita ulangi lagi yang pertama. Masih ingat yang pertama? Kita ulangi lagi ya, kita flashback lagi sekilas-sekilas. Yang pertama adalah kita selalu berdoa kepada Allah karena istiqomah itu hidayah darinya. Yang kedua, next lagi Bu Kiki, berusaha menjaga keikhlasan dalam beribadah. Yang ketiga, rutin beramal walau sedikit. Yang keempat, rajin mengoreksi diri atau muhasabah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, memilih teman bergaul yang baik. Ya, jadi pilihlah teman yang baik. Boleh pilih-pilih ya, pilih teman yang baik. Termasuk juga ini kalian bisa sekolah di sini. Ini kan lingkungan ya. Sekolah kita kan lingkungan juga ya yang berpengaruh pada kita. Maka segala puji bagi Allah yang telah memilih kita semua
hadir di sini menjadi keluarga besar SMP Islam Terpadu Insan Permata Malang. Sehingga kita berada dalam lingkungan yang baik. Yang kita juga berharap pada Allah, semoga suatu saat nanti kita di akhirat dipertemukan kembali sebagaimana kita bertemu di dunia seperti ini. Dan bahkan lebih baik ya, lebih baik lagi. Seperti itu, Allahumma amin. Demikian apa yang bisa Ustadz Hidayat sampaikan. Ustadz mohon maaf jika ada kekurangan ya. Segala kebaikan yang benar dari Allah dan yang salah, yang kurang adalah dari lisan saya ya. Sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum. Ustadz ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Hidayat yang telah menyampaikan materi yang bagus kepada kita semua. Ustadz sebenarnya kaget juga terpikat ya, ternyata beliau itu luar biasa ya. Sampai Ustadz jadi ingat satu lagu itu ya. Ku terpikat, sungguh ku terpikat mendengar ceramahnya Ustadz Hidayat. Masya Allah, luar biasa. Nih, selanjutnya yaitu nanti akan dilanjutkan dari siswa ya Ustadz ini. Yes, setelah ini nanti akan ada perwakilan dari siswa, insya Allah akan diwakili oleh kakak-kakak kelas 9 bersama Mas Gali dan Mbak Naila Humairah. Mas Gali sudah ada? Mas Gali? Mas Gali? Sudah ada? Alhamdulillah. Oke, sudah ada. Oke, baik. Silakan untuk Mas Gali, waktu dan tempat dipersilahkan. Tes. Oke. Naila juga sudah ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di majelis kali ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangannya yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP IT Insan Permata, Ustadz Anantri Wahyudi SSI, dan juga para jajaran Ustadz Ustadzah dan juga para karyawan SMP IT Insan Permata dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon perkenannya, saya Gali Atmaja dari kelas 9 Abu Bakar Asy-Siddiq. Naila. Untuk Naila. Oke. Sebagai perwakilan teman-teman pada acara Halal Bihalal Idul Fitri 1442 Hijriah, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ustaz-Ustazah, saya mewakili seluruh teman-teman SMP IT Insan Permata. Pada kesempatan kali ini ingin mengucapkan permohonan maaf jika selama ini kami masih belum bisa memaksimalkan dalam belajar, masih sering mengabaikan kebaikan yang Ustadz-Ustazah ajarkan. Mungkin selama kami menimba ilmu di sekolah, kami pernah menyakiti hati Ustadz dan Ustazah. Kami pernah ada perkataan yang tidak mengenakan di hati Ustadz-Ustazah, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya. Tak terasa sudah 3 tahun kami berada di SMP IT Insan Permata dengan adik-adik kelas 7 yang belum pernah bertemu dan adik-adik kelas 8 yang hanya beberapa waktu saja bertemu secara offline. Semoga Allah melimpahkan karunia-Nya berupa kesehatan dan keberkahan pada kita semua. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam menuntut ilmu karena Allah, mengamalkan, dan kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Mungkin sebelum penutupan,
kami ada beberapa pantun. Siap ya? Bentar. Oke. Pagi-pagi membeli pizza, yang paling banyak dapat piala. Terima kasih atas kebaikan Ustadz dan Ustazah. Semoga Allah melimpahkan pahalanya. Buah semangka, buah belimbing, beli di pasar, harganya murah. Terima kasih kami telah dibimbing. Semoga kami mencapai cita-cita yang mulia. Baik, mungkin saya cukupkan saja sampai di sini. Bila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Naila Humairo. Sudah ada? Sudah ya? Baik. Kemudian waktu dan tempat dipersilakan untuk Mbak Naila Humairo. Silakan. Tes. Masuk sudah? Halo? Oke, silakan langsung Naila. Sudah? Halo? Ya. Oke. Suaranya terdengar. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disiapkan. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat serta hidayat sehingga kita bisa bertemu dalam halal virtual kita pada kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang ini. Sebelum itu, mohon maaf saudara, sebenarnya ini tadi keluar dari skrip karena harusnya tadi barengan sama Galih ya, karena kena mute jadi harus nyampaikan sendiri-sendiri. Kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya, Ustadz Ustadzah, teman-teman sekalian, adik-adik kelas. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dari perkataan maupun perbuatan, terutama kepada Ustadz-Ustadzah sekalian. Saya mewakili seluruh Ananda, siswa-siswi SMP Tiansan Menata mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan itu tadi harusnya ada pantunnya juga ya, sudah harus dibacanya sama Galih, karena ternyata sudah dibacakan sama Galih. Mungkin itu aja, semoga kita diberikan istiqomahan setelah bulan Ramadan ini, kita tetap mampu beramal baik, mampu mempertahankan amal-amal baik yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan semoga kita diberikan kemudahan dalam menjalani hari-hari kita setelah Ramadan. Ya, itu saja mungkin Ustazah dari saya. Pokoknya mohon maaf lahir batin semuanya dari saya pribadi dan mewakili seluruh Ananda SMP Tiansan Mata, Ustadz-Ustadzah yang mungkin kan kita nggak tahu ya, mungkin Ustadz-Ustadzah kelihatannya baik-baik saja, tapi di dalamnya ngerasa, ya Allah anak ini gitu ya kan, kita nggak pernah tahu ya. Untuk itu mohon maaf sekali Ustadzah ya, Ustadz dan Ustadzah terutama. Ya itu saja Ustadzah, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak perhatiannya. Saya cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz Munir, diterima ya? Ya diterima dong. Oh diterima, ya Masya Allah begitu ya. Ya. Tadi ada perwakilan dari Mas Galih dan Mbak Naila Humairo, Masya Allah luar biasa ya. Jadi masih menyambung tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hidayat, intinya dari yang disampaikan oleh Mas Galih sama Mbak Naila dan Ustadz Hidayat tadi adalah semoga kita tetap menjadi hamba Allah yang baik dan istiqomah dalam kebaikan gitu. Oke, jadi apa namanya Sada, terutama masa pandemi ini yang paling banyak dosanya anak-anak ya, gitu. Karena kameranya ditutup terus, bikin gurunya gitu, emosi ya. gitu ya. Jadi insya Allah selanjutnya
sekarang sudah dimaafkan ya. Jadi kalau nanti ada online lagi jangan ditutup kameranya, oke? Gitu ya. Oke, selanjutnya insya Allah kita akan dibimbing doa atau dipandu oleh Ustadz Hafiz dalam doa ini. Semoga kita sudah 0-0 ya. Ananda maafkan Ustadz Ustadzah juga sudah memaafkan Ananda sekalian. Sekarang ditutup dengan doa biar sempurna acara kita. Oke, selanjutnya adalah doa yang akan dipandu oleh Ustadz Hafiz Maulana. Kepada beliaunya waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barusan kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara halal bihalal. Mudah-mudahan betul-betul dari hati ya kita saling memaafkan, saling memberi maaf karena Allah tidak akan mengampuni kesalahan kita ketika itu berhubungan dengan orang lain. Satu-satunya cara yakni harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, itu Allah baru memaafkan. Itulah sulitnya ketika kita memiliki kesalahan kepada orang. Kita jauh lebih mudah ketika kita mempunyai kesalahan kepada Allah. Dimanapun, kapanpun kita bisa minta maaf. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan orang, berhubungan dengan sesama teman, mungkin tanpa sengaja atau tidak ada kata-kata yang menyakitkan, maka ini harus kita sampaikan secara langsung. Mudah-mudahan halal bihalal ini meskipun kita tidak sampaikan secara satu persatu, insya Allah sudah mewakili dari hati kita yang terdalam 0-0, begitu ya, kata Ustadz Munir tadi 0-0, mudah-mudahan kita bisa memulai hidup baru. Nah, kira-kira begitu. Baik, anak-anak sekalian, kita berdoa bersama-sama. Insya Allah doa kita tidak panjang, tetapi mohon betul-betul diaminkan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita di hari yang atau di momen yang insya Allah mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah, wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna, warhamhuma kama rabbawna sighara. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, ampunilah semua dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja maupun tidak, baik yang kami sengaja maupun yang terlupa, baik ucapan, sikap, dan apapun yang semua kekhilafan yang ada pada kami. Ampuni juga ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampuni mereka dan kasihanilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami, sebagaimana mereka merawat kami dengan penuh kasih sayang mulai dari kecil hingga hari ini. Ya Allah, kasih sayang mereka begitu tulus dan tidak pernah kami temukan kasih sayang ada pada orang lain selain dari orang tua kami. Untuk itu ya Allah, kasihanilah mereka setulus mereka mengasihi kami. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, jadikan kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak-anak yang bisa menjadi kebanggaan orang tua, anak-anak yang bisa menjadi kebanggaan guru-guru kami, anak-anak yang bisa menjadi kebanggaan agama dan negara kami, anak-anak yang bisa menjadi kebanggaan masyarakat, anak-anak yang menjadi kebanggaan semuanya. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, jadikanlah kami anak-anak yang solih, anak-anak yang selalu berada dalam lingkungan yang baik, anak-anak yang selalu berada memiliki teman-teman yang baik, anak-anak yang selalu terjaga dari lingkungan yang buruk, anak-anak yang selalu ada di lingkungan teman-teman yang selalu memberi motivasi kepada kebaikan, anak-anak yang selalu berada di lingkungan yang penuh
semangat dalam ibadah kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang senantiasa menggunakan waktu kami dengan baik, anak-anak yang senantiasa selalu bersemangat kepadamu ya Allah, semangat beribadah, semangat beramal, dan semangat apapun kebaikan-kebaikan yang pernah kami lakukan ketika Ramadan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami ya Allah anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua kami, anak-anak yang selalu mengisi hari-hari kami dengan kebaikan. Ya Allah, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Jauhkan kami dari segala bentuk permainan yang bisa melupakan kami kepadamu. Ya Allah, jauhkan kami dari segala bentuk permainan yang tidak bermanfaat, yang hanya menghabiskan waktu kami dengan sia-sia. Ya Allah, jauhkanlah kami dari teman yang mengajak kepada keburukan, dari teman yang mengajak untuk jauh kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hindarilah kami dari segala hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan. Jauhkan kami dari seluruh godaan-godaan iblis. Jauhkan kami dari seluruh godaan-godaan manusia dan jin yang menjauhkan kami kepada Engkau. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkan kami ya Allah dari segala bentuk tayangan yang tidak bermanfaat untuk kami. Jauhkan kami dari tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat dan hanya membawa keburukan kepada kami. Jauhkan kami ya Allah dari segala bentuk tayangan yang itu bisa merusak mental ruhiyah kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami adalah generasi-generasi yang nantinya akan membawa bendera agama kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allah mansur man nasaratin. Tolonglah kami ya Allah dan orang-orang yang selalu menjaga agamamu. Tolonglah orang-orang yang selalu menjaga kebenaran agamamu. Kuatkan saudara-saudara kami di Palestina, menangkan mereka ya Allah di dalam mengambil haknya. Hancurkanlah ya Allah orang-orang yang telah menghancurkan saudara-saudara kami di Palestina. Dan ya Allah, mudahkanlah kepada kami dan kepada mereka untuk bisa menjaga Baitul Maqdis. Kuatkanlah mereka ya Allah, kuatkan ruhiyahnya, kuatkan fisiknya, kuatkan jasadiahnya, kuatkan mentalnya mereka ya Allah untuk agar bisa menjadi atau menjaga Al-Aqsa yang menjadi kebanggaan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana ya Allah. Al-Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Hafiz yang telah memimpin doa kepada kita semua. Dan demikianlah cara kita sudah purna. Dari situ Ustaz sebagai MC bersama Ustaz ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ja'alallahu minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, bila ada sumur di ladang, Ustaz mau numpang mandi. Bila kita ada umur panjang, kita gali sumur lagi. Oh, maaf, bila ada yang kurang, Ustaz mohon maaf sekali lagi. Saya Abdullah Husain Munir. Dan bersama saya Ustazah Partini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.